Setelah dikuasai Belanda oleh Prancis, kemudian di Indonesia terjadi pembangunan infrastruktur jalan segala macam. Gitu. Iya. Kaitannya apa? Kaitannya karena dia siap-siap pertahanan diserang Inggris. Bisa menceritakan daerah mana kemana. Ya, nanti kita pasti. Sangat dekat dengan bentang alam yang sangat besar. Selamat malam teman-teman pencinta sejarah jejak Jalipa. Kali ini kita ngopi beneran, bukan ngopi-ngopi, tapi ngopi beneran di Disto yang mulia. Buat ngobrol-ngobrol ini dengan Om Rudi, dengan Om Eyang, Om Ardi ya. Masa kolonialisasi, Ya. jadi pemerintah Belanda mengambil alih. Oke. Nah, tapi kan yang mau kita omongin sekarang, lah kok tiba-tiba ada infrastruktur yang dibangun cepet nih. Iya, iya. Ada apa? Ada apa? Gitu. Nah itu jadi kita kasih gambar ya. Jadi latar belakangnya kenapa ada itu sebenarnya di waktu yang kebetulan sama itu di Eropa itu ada perang lah. Boleh dibilang perebutan kekuasaan adidaya. Oh iya, adidaya. Jadi kalau kita ngomongin adidaya zaman sebelumnya tuh penjelajah dunia itu kan Spanyol, Portugis. Makanya kayak dunia dibelah dua, itu ada namanya tuh Treaty Tordesillas itu. Ya. Portugis itu nguasain Brasil, tapi batas tertentu itu udah Spanyol, betul kan? Makanya kan kalau itu kaitannya kenapa Piala Dunia itu ya berbahasa Portugis cuma Brasil, yang lain Spanyol. Nah itu benar-benar itu heritage dari zaman itu. Iya, iya. Nah ini sekarang kita ngomongin rivalitas dua adidaya setelahnya. Iya. Itu ya Inggris sama Prancis. Jadi itu perseteruannya itu lama banget, dari tahun 1000 aja itu sudah ada rivalitas. Terus ada lagi perang 100 tahun itu antara 1300 1400. Ini jauh kita ngomongin sekarang kita ngomongin. Iya. Itu 100 tahun ya, 5 raja perang. Itu perang terus. Jadi oh iya betul. Jadi itu kayak kalau nggak pernah nggak kangen gitu. Itu sampai kalau di film tuh ada lah Zone of Arc itu yang anak petani cewek akhirnya jadi karena jenius banget jadi pemberani akhirnya jadi pahlawan dari Prancis. Nah, itu sebenarnya masih ingat revolusi Prancis. Ya. Nah, revolusi Prancis itu kan pada zaman sebelum revolusi Prancis pun Inggris itu Prancis itu udah ekspansi kemana-mana. Tapi saingannya Inggris. Kalau Inggris kan paling terkenal quote-nya itu kan ini ya, the sun never set in British Empire. Jadi karena dia udah di mana-mana. Itu nggak pernah ketemu sunset. Pokoknya ngomongin Imperium Inggris itu nggak ada matahari tenggelam. Karena ya tenggelam di sono, di ada negara lain udah muncul lagi. Ini ya. Saking muternya. Nah itu nanti kita share petanya. Itu emang dia bisa punya koloni atau imperium itu 25% lah daratan dunia itu punyanya ini. Betul. Nah tapi Perancis juga nggak kalah Om. Maksudnya ya kalah tapi ya nggak jauh-jauh amat. Dia 8% dari dunia ini Dikuasai Prancis. punya dia juga. Iya. Nah sampai di kurun waktu tertentu militer si Prancis ini itu menguasai Belanda. adalah si orang yang sangat terkenal Om. Napoleon. Bonaparte. Ahlinya perang lah itu. Perang. Ahlinya perang. Waterloo. Nah dia itu jadi kalau Napoleon masuk di militer aktif perang itu ketemunya Inggris terus.
Oh, oke. Ketemunya Oke. Inggris terus. Jadi Oke. bukan Prancis adalah musuh abadi Inggris, bukan. Tapi Napoleon untuk abadi Inggris. Inggris musuh abadinya Napoleon. Iya. Kayak gitu. Nggak tahu ada dendam apa lah si Napoleon tuh ya. Lah, enggak, masa itu ketemunya itu terus. Oh, oke. Tapi beliau ini jenius banget. Pokoknya ahli strategi perang, dan buat ngalahin dia itu nggak bisa satu lawan satu negara, nggak bisa. Oh. Harus koalisi. Harus koalisi. Makanya terkenal Napoleon itu perang sampai dia kalah beneran itu ada koalisi 7 koalisi perang. Jadi Prancis lawan pertama nih Austria, Iya, Jerman, Polandia segala Belanda macam. waktu itu masih ikut, Belanda, Inggris, Prusia, Iya. Jerman nggak ada dulu. Prusia. Jadi kalau saya dulu ini, Jerman mana ya? Perasaan Jerman Dia digabung sama perang itu Prusia ngetok dia. banget. Ternyata Rusia Peta. tapi ada huruf P di depannya. Prusia namanya. Itu Prusia. Kalau bahasa pronunciation sekarang itu Borussia. Borussia. Borussia Dortmund kalau Oh. itu Borussia itu ya Rusia itu. Termasuk Polandia di situ juga. Ah iya, jadi dia kalau Jerman sekarang ya itu di bagian sisi utara sampai Polandia lah. Itu klannya atau bangsa Prusia itu. Prusia. Kalau tulisannya Prusia ya. Kalau pembacaan Borussia. sekarang kayak Borussia. Borussia Dortmund ya itu Borussia namanya. Borussia. Ya itulah sebenarnya Jerman. Oh. Bayangin aja Perancis Napoleonnya harus dikeroyok sekian banyak untuk ngalahin dia. Tapi Oke. koalisi satu Kalah. tetap menang. Oh, maksudnya Napoleon benar artinya menang maksudnya. Ya, menang. ya. Napoleon menang. Ya. Semua koalisi itu dikalahin semua kecuali Inggris. Oh. Jadi Inggris itu di koalisi nggak pernah dikalahin sama Napoleon. Di Eropa ya. Iya, iya, Jadi iya. kita ngomongin di Iya, lain iya. lagi gitu. Iya. Itu nggak pernah dikalahin. Dah kalah, nanti kedua beda lagi. Iya. Lawannya beda lagi. Jadi kalau di Eropa itu biasa perang luluh lantah, Iya. bangun lagi, Iya. susun kekuatan, Iya. lobby-lobby. Oh. Ya kayak kita partai politik sekarang lah. Iya, Lobby-lobby, iya, bikin iya, koalisi. iya, iya, iya. Ini lagi, nyerang lagi, kayak gitu lagi. Iya, iya, iya. Bahkan pada waktu itu Swedia, Rusia ikut Oh. buat ngeroyok Buat ngeroyok si Napoleon. Napoleon. Jadi Napoleon tuh yang sempat ditundukkan dan akhirnya jadi apa itu? Jadi negara apa? Boneka atau negara bawahan lah. Heeh. Spanyol, Itali, Belanda, Oke. Warsawa atau Polandia. Oh. Nah itu jadi itu udah dia Dikuasai kayak sama di Belanda Prancis. dia naruh adiknya Louis Napoleon jadi di situ. Nah gitu itu runutan cerita di sananya gitu. Jadi kaitannya ke sini tadi karena Nah. Belanda dikuasai sama Prancis. si Daendels. Nah Daendels lain lagi dulu. Daendels ini waktu si Belanda belum dianeksasi, dia ini memberontak sebenarnya di Belanda. Dikuasai Prancis maksudnya. Dia ikut, sepatu belum dikuasai Prancis, dia itu ikut Republik Batavia namanya. Oh. Dia kalah lah sebelum perang-perangan gitu tuh udah pengkhianat, dia lari ke Prancis. Lari ke Prancis, Prancis nyaplok Belanda. Daendels naik pangkat. Naik pangkat lah. Naik pangkat karena emang dia diajak perang kemana bisa. Iya, iya, Di iya. Afrika dia menang. Iya, iya. Bandung itu dibikin untuk pertahanan pertahanan dari serangan Inggris. Nah, yang dipikir itu Belanda apa urusannya nih? Apa persaingan apa itu ya? Nggak dulu, jangan ke situ dulu. Maksudnya gini, Ya. kan kita tadi ngomongin si Daendels datang ke Indonesia. Kita tahunya, orang awam mau tahunya kan Daendels datang ke Indonesia. Nah, Buat salah satunya yang monumental yang dilakukan sama Daendels kan bangun jalan antara Anyer sampai Pemanukan. ya. Pos apa? Posweg. Posweg. Crossweg. Kebanyakan Jalur orang awam nih taunya itu kan untuk infrastruktur hasil bumi, Iya. gitu loh. Hmm. Tapi kelihatannya bukan itu ya. Rombongan Group. Jadi Ya.
Apa tujuan sebenarnya Dendros itu bikin infrastruktur waktu itu membangun tol Ya, itu? ya, ya. Nah itu dia juga yang pasti banyak kita baca itu bahwa itu tuh buat pertahanan. Nah kan itu kan pertahanan apa kan? Pertahanan apa? Gitu. Karena selama ini di otak saya cuma buat hasil bumi kita diangkut aja gitu. Ya, Gitu ya, loh. ya, ya. Apalagi Anyer pelabuhannya kan di sana dulu tempatnya. Gitu. Kan kayaknya agak-agak deket tuh sama tanam paksa dan Gitu. orang awam ya, Sama orang Mas awam ya. ya. Oh, iya. Terus apa itu juga pasti kaitannya Inggris kenapa menguasai tapi cuma sebentar gitu. Ya, betul, betul, betul. Kok itu kayaknya aneh gitu ya. Cuma Nah, itu gini Om. Jadi kita mulai dari cerita yang VOC dulu Om, VOC. ya. Nah, coba. Nah, ini kan kayak kaitannya gini ya. Banyak apa kalau kita dari SD mesti taunya itu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Nggak ada Inggrisnya. Iya, 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 iya. Tapi sebenarnya kalau secara sudut pandang sejarah ya itu tuh dari 15 yang kedatangan koloni de Houtman di mana Banten. Iya. Itu tuh masih berdagang. Iya. Dan bahkan berdagangnya pun oleh perusahaan Belanda yang belum terhimpun, belum lahirnya VOC itu belum ada. Iya, 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 iya. Nah, sebelum lebar-lebar ya, kalau VOC itu dagang, Iya, dia bukan dagang. Betul. Dagang, jadi dia itu intinya cari komoditas-komoditas yang mau diperjualbelikan di Eropa. Iya. Buat buat balancing atau nyanyi Inggris. dulu belum Inggris. Spanyol, Portugis. Sama Portugis, Iya. Lisabon. Jadi Iya, Lisabon itu dagang. pusat dagang itu, tapi dengan adanya VOC dipromotori oleh Heron 17 itu, Iya. konglomerat 17 itu, Iya. itu akhirnya bisa jadi pusat perdagangan Perdagangan dunia. rempah-rempah itu di Rotterdam. Belanda, Rotterdam. Nah, itu kalau meskipun VOC itu kalau mau berdagang buat apa ya eksistensi itu kan memang dia nggak bisa berdagang aja, pasti kan. Betul. Dari si Heron 17 maupun pemerintah Belanda ini ngasih hak khusus namanya hak oktroy. Hak oktroy itu boleh bikin pasukan sendiri. Nah, boleh Iya. bikin pasukan, boleh bikin benteng, Iya, iya, iya. boleh negosiasi, boleh monopoli. Oh, oke. Boleh monopoli ya. Kalau nggak monopoli udah investasi gede-gede, Iya, iya, iya. nggak langgeng gitu kan. Meskipun nggak lama. VOC itu BUMN lah ya sekarang lah itu kategorinya ya. Karena ada sahamnya kerajaan Belanda kan? Iya, iya, ya anggap aja gitu kan. Nah, terus dari itu sekitar 1600-an awal itu ada, kemudian sampai di akhir 1700 Iya. dia kolaps lah. Kolaps Iya, karena ya badannya terlalu gede, terjadi Banyak korupsi, segala perdagangan macam. internal sendiri yang akhirnya dibelokin jadi bisnis pribadi para pejabatnya Iya, gitu. iya. Akhirnya kerugian, utangnya banyak, akhirnya itulah akhirnya mati. Nah, tapi seri-seri perang yang tadi itu, ini jangan lupa ya, ini bukan Eropa aja nih. Yang tadi aku bilang kan di seluruh dunia Iya. ada nih. Amerika itu kan juga pesisir timur, Iya. dari paling atas tuh New York. New England, tengah agak New York, Boston, New York, Virginia, Iya, iya. sampai Georgia itu hampir Miami. Oh, iya. Itu tuh 13 negara koloninya Inggris tuh. Iya, iya. Prancis punya Tengah. agak di bawah. Iya. Louisiana itu Louisiana, New Orleans. Mississippi, New Orleans, ya. sepanjang Mississippi sampai Kanada, Iya. sampai Quebec, Iya. Montreal. Iya. Nah, itu tuh Prancis tuh. Iya. Tapi yang orang-orang koloni Inggris ini kan sebenarnya di sini yang akhirnya tuh koloni itu maksudnya beda sama kita ya. Ini yang gedein tempat itu orang-orang Inggris, Iya. imigran-imigran. Inggris. Nah, imigran-imigran itu kan diberlakukan sebagai negara bawahan. Iya. Pajak segala macam. Nah, inilah dia berontak. Aku nggak berontak, Berontak, nggak kamu mau. ini. Ya greedy lah. Nah, disponsori Prancis. Perang. Makanya ada dikasih patung. Nah, persis. Jadi itu ya, maksudnya tuh
kaitannya sama ini bebuyutan banget lah. Iya, iya. Dua orang ini bebuyutan meskipun akhirnya Prancis pun juga hilang juga, tapi hilangnya tuh Louisiana dibeli oleh pemerintahan Amerika yang merdeka. Ya, ini di Federasi Amerika. Perang gitu. Akhirnya perjanjian apa Kanada dikasih ke Inggris. Tapi Amerika menang itu ya karena bantuan Amerika, pemberontakan Inggris menang. Pemberontakan Inggris ya. Pemberontakan orang Inggris. Jadi kalau namanya perangnya perang Napoleon plus Indian. Iya, iya, iya. Jadi perang Napoleon dengan warga Eropa yang jadi orang Amerika Ya. melawan Inggris. Lah itu secanggih-canggihnya kita juga kalah juga itu. Karena bukan kayak kita ya, kalau kita kan ada tuh diserang. Cuma kan kita nggak punya wawasan itu. Kalau itu kan mereka itu punya wawasan orang-orang Eropa, ngadepin orang-orang Eropa gitu. Iya, iya, iya. Ya itulah ininya ya. Kenapa akhirnya ini jadi setelah Amerika sama-sama lepas ini Jawa ini jadi penting gitu. Karena salah satu sumber pemasukan dari mereka. Iya. Ya karena sewaktu Prancis menguasai Belanda, otomatis koloni Belanda adalah punya Prancis. Iya. Dan India Belanda pada saat gede. itu adalah sumber nafkahnya Iya. mereka, gitu kan, perdagangannya mereka, betul, betul. Makanya Oke, kita break dulu. Sip. Nanti lanjut lagi. gambar.